Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami dari Ansor Ranting Sumber Arum. Dalam hal ini akan mencoba untuk mengulas seberapa tepatnya organisasi Ansor ini di era globalisasi dan terutama para pemuda yang ada di desa, terutama desa Sumber Arum. Nah, sudah kita ketahui bahwa di samping kanan saya ini bersama sahabat Maki. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maki ini adalah ketua dari Gerakan Pemuda Ansor Ranting Sumber Arum yang nanti kita akan ulik, yang nanti kita akan gali informasinya tentang kegiatan, visi dan misi, kemudian program-program yang nantinya akan menjadi tombak, akan menjadi senjata untuk menggait para pemuda-pemuda generasi muda NU untuk tetap berkiprah dan berjuang untuk NU atau Nahdlatul Ulama. Sahabat Maki, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sahabat Maki, awal kita bicara dulu terkait tentang jenengan dipilih sebagai ketua itu kapan, sahabat? Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maki. Alhamdulillah, dan saya didapuk menjadi ketua berkat dipilih dari sahabat-sahabat anggota lain. Saya dipilih sejak tanggal 1 Juni 2021. 1 Juni 2021 kemarin ya. Berarti masih belum genap 1 tahun ini ya? Belum genap sama sekali, bahkan untuk mencapai setengah tahun pun belum masih. Belum ya. Jadi tergolong masih sangat labil. Oh, Oke, kemudian pastinya sahabat Maki sudah punya kepengurusan nggih? Alhamdulillah kami sudah dengan pengurus harian sudah mulai membentuk tim atau membentuk sebuah formasi untuk membesarkan Ansor yang ada di Sumber Arum. Tentunya dibantu dengan sahabat-sahabat yang lain. Mari kita berjuang bersama di Ansor, khususnya di Desa Sumber Arum. Oke, siap. Nah, sahabat Maki, sudah jadi ketua, sudah jadi pengurus. Terus ini pertanyaan penting. Pastinya sahabat Maki ini punya semacam langkah atau bisa dikatakan bahasa kerennya itu visi dan misi. Nah, itu monggo bisa dijelaskan agar sahabat-sahabat Ansor yang lain atau sahabat-sahabat yang lain yang menonton video ini itu tahu. Monggo. Tentunya di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah kelompok mempunyai tujuan atau dan visi misi di dalam organisasi, termasuk di Ansor di pengurusan kami. Visi kami yang utama adalah membentuk kemandirian organisasi berdasarkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Jadi mengutamakan kultur NU yang sebenarnya yang ada di masyarakat, bagaimana kita juga memperkenalkan NU di kalangan masyarakat bahwa NU ini adalah sebuah organisasi yang bernaungkan aswaja dan langsung dapat dikategorikan adalah organisasi yang diridhoi lah. Amin. Mungkin itu, dan untuk mencapai visi itu tidak harus mempunyai misi, harus ada cara kerja kita untuk di misi mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai aswaja di kalangan pemuda dan masyarakat. Dalam hal konteks ini, mengapa kami menyuplik sebuah pemuda? Karena Ansor ini merupakan gerakan kepemudaan. Namanya gerakan, bagaimana sebuah sesuatu yang bergerak harus mendapatkan hasil. Namanya gerakan harus mendapatkan hasil. Harus bergerak. Ya, harus bergerak. Oke, sahabat Maki, ketua, pengurus sudah, kemudian visi dan misi sudah. Jelas dalam menjalankan visi dan misi itu ada yang namanya program kerja. Ya. Nah, program kerja yang mungkin akan dilaksanakan atau selama ini yang sudah dikerjakan itu apa saja sih, sahabat? Untuk program kerja, kita punya program kerja jarak pendek, jarak menengah, dan juga jarak panjang. Untuk jarak pendeknya sementara ini kami masih menguatkan kader. Bagaimana? Karena di Sumber Arum ini hampir 20 tahun vakum, tidak ada pengurusan Ansor. Setelah itu 2008 kita ada bangkit kembali
dari Ansor membentuk sebuah pergerakan baru, dan itu awalnya kita banyak yang antusias untuk ikut bersama Ansor. Namun lambat laun mungkin karena ada sesuatu kewajiban ya dari sahabat-sahabat yang lain dikerjakan, maka sebagian banyak yang kurang aktif. Maka untuk jarak pendeknya kita sementara hanya menguatkan kader yang lama. Bagaimana kita menggerakkan kembali kader-kader yang sudah aktif untuk lebih aktif lagi. Seperti itu. Siap. Nah, dalam hal ini kata kuncinya adalah kader ya. Ya. Kader ini kan pastinya ada yang, mohon maaf, ada yang memang sungguh-sungguh, ada yang ikut-ikutan, ya kan. Dan dalam kata kader itu kan jelas penerus. Ya. Nah, itu gimana agar kader-kader NU terutama itu bisa terus eksis, terus bisa memperjuangkan program-program atau tujuan dari Nahdlatul Ulama. Kunci atau ujung tombak dari sebuah organisasi adalah kader. Bagaimana kita bisa menyiapkan kader setelah kita, siapa yang mau meneruskan kita. Karena secara tidak langsung kita tidak mungkin harus selalu di Ansor. Betul. Setelah itu kami pasti harus mengurusi kepengurusan NU. Dan adik-adik kita siapa yang mau meneruskan. Maka dari itu saya mengajak ke seluruh anggota dan juga kepada pemuda-pemuda yang ada di Sumber Arum, ayolah kita beransor. Ansor itu tidak harus bisa ngaji, tidak harus yang lulusan pondok ya. Kalau kita di Ansor hanya menggait atau merekrut sahabat-sahabat kita yang sudah alumni pondok, ngaji itu, ngaji ini, ya kasihan yang belum ketakdiran menikmati indahnya pondok pesantren. Jadi bagaimana Ansor ini kita kemas, kita bikin enjoy. Beransor secara nggak kroso. Kita di Ansor ada kegiatan apa, tidak ada keluhan. Kita happy di Ansor lah. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Walaupun sebenarnya kalau dikatakan beban di Ansor, ya mungkin ya ada lah, namanya sebagian sahabat-sahabat yang sudah berkeluarga harus meninggalkan keluarganya, yaitu salah satu bentuk perjuangan di Ansor. Betul. Ya, jadi memang dalam hal kader itu memang harus berjuang. Kalau kita tidak berjuang itu maka ya sama halnya kita diam aja ya. Ya. Nggak bergerak gitu. Makanya kan kenapa kita dinamakan gerakan pemuda? Dari kata gerak itu kita harus bergerak lah. Bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat. Menjadi pemuda yang khairun nas anfa'hum linnas. Ya. Jadi pemuda yang baik adalah pemuda yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Sebenarnya itulah. Oke, jadi sahabat-sahabat, tentunya gerakan pemuda Ansor ini sudah sangat jelas dalam hal sudah punya ketua, pengurus sudah, visi dan misi, program kerja, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini saya rasa sahabat Maki sebagai ketua ini sangat cukup paham lah. Apalagi sahabat Maki ini memang ya asli Sumber Arum. Asli Sumber Arum. Pastinya memiliki tips-tips atau cara-cara bagaimana agar kader ini tetap bisa dalam satu koridor, yaitu gerakan pemuda Ansor. Nah sahabat, agar sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat kader yang lain ya, ini tidak bubar. Mungkin apa yang sudah dilakukan selama ini, mengingat Sumber Arum kita tahu bahwa ini adalah desa yang mayoritas ini para pekebun, petani. Nah, itu bagaimana itu sahabat? Untuk mensiasati terkait kader yang jujur, untuk di Sumber Arum ini anggota atau kader-kader Ansor rata-rata pekerja. Jadi bagaimana kita bisa berkegiatan tanpa harus mengganggu kegiatannya mereka sehari-hari. Salah satunya juga kita mencoba untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang ada di Sumber Arum ini, menggali potensi dari kader yang sekiranya kader punya potensi apa kita manfaatkan untuk organisasi, untuk kemandirian kader tersebut. Dan untuk sementara ini kita sudah membentuk sebuah kelompok tani, kita membentuk kelompok pemuda bergerak di Sablon. Alhamdulillah untuk Sumber Arum kita sudah bisa untuk menerima kegiatan-kegiatan apapun yang ada di Sumber Arum. Kita selalu mendukung, terutama kita selalu bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Sumber Arum, bekerja sama dengan
pengurus internal NU. Intinya kita bagaimana mengabdi di NU, ingin diaku menjadi santrinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Nggih. Jadi sudah ada program yang memberikan wadah ya, Iya, memberikan wadah kepada kader-kader Gerakan Pemuda Ansor terutama, yaitu terbentuknya kelompok tani, kemudian ada pelatihan sablon yang mana sudah ada produknya sahabat. Sebenarnya mau saya pakai nih ya, tapi berhubung ini momennya ini sudah lewat sebenarnya Hari Santri. Jadi Gerakan Pemuda Ansor Ranting Sumber Harum sudah menghasilkan produk berupa kaos Hari Santri ya. 2021. Tapi nanti fotonya akan di akhir video akan ditampilkan. Jangan khawatir nanti bentuknya kayak apa, nanti dikira bohong, nanti ada. Baik, ada lagi mungkin sahabat pesan untuk kader-kader atau mungkin pesan bagi sahabat-sahabat yang belum ansor misal. Pesan saya ya yang terkhusus untuk sahabat-sahabat Ansor yang sudah aktif, mari kita berjuang bersama di Ansor, membesarkan nama Ansor, membesarkan nama NU, karena masa depan NU adalah masa depan tanggung jawab kita bersama, dan juga masa depan Ansor bagaimana kita harus memikirkan juga. Maka dari itu kami juga mengajak kepada masyarakat, kepada pemuda-pemuda yang ada di Sumber Harum, ayo bergabung bersama kami di Ansor. Jangan takut di Ansor, jangan berpikiran mau jadi apa di Ansor, tapi kita mari mengubah pemikiran kita. Kita bisa apa? Kita bisa memberi apa di Ansor kepada masyarakat? Menjadi pemuda yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga di Ansor ini, dalam dasarnya Ansor memang wadah dari NU, adalah salah satu dari wadah pesantren. Tapi bukan berarti kita hanya mencari kader yang lulusan pesantren ataupun pemuda yang berminat di Ansor. Kita membuka pintu secara lebar-lebar di Ansor untuk kita bergabung, berjuang bersama. Daripada kita di rumah sambil diem, kan lebih baik sambil beraktivitas, sambil kita berorganisasi. Di organisasi itu banyak yang kita pelajari, termasuk diri saya sendiri bisa seperti ini, bisa ngomong di depan umum, mana salah satu hasil dari manfaat dari Ansor itu. Banyak yang kita pelajari dari Ansor, khususnya bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berorganisasi. Sebenarnya seperti itu, Mas. Oke, terima kasih sahabat Maki. Jadi itu sahabat-sahabat, nggih. Ini adalah perdana Ansor berdialog. Jadi kalau memang ada kesalahan baik kata maupun perbuatan kami atau mungkin apapun kekurangan dari video ini, ya kami mohon maaf dan ini menjadi koreksi dari kami. Baik, terima kasih sahabat Maki. Terima kasih atas hadirnya, dan begitu nggih sahabat. Untuk nanti pasti ada Ansor berdialog lagi dengan versi atau dengan narasumber yang pastinya berbeda. Dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.